Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Prabowo bikin satu blunder besar yang buka topeng aslinya. Ditulis oleh Exardi. Kita mau kerja, kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia, kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat, saya dipilih oleh rakyat siang dan malam. Saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Karena itu dari dulu swasembada pangan. Prabowo berusaha merangkul pihak dari luar koalisi untuk bergabung dengan pemerintahan selanjutnya. Prabowo lalu membuat satu statement terkait mereka yang nantinya tidak mau diajak kerjasama. Saya menilai Prabowo membuat blunder besar. Prabowo seakan salah kaprah tapi membuat statement yang bakal dianggap negatif. Prabowo langsung blak-blakan meminta kepada pihak yang tidak mau diajak kerjasama untuk tidak mengganggu. Prabowo bilang dia akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat, saya dipilih oleh rakyat siang dan malam. Saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Prabowo oke-oke saja. Tidak masalah jika ada pihak yang tidak mau diajak kerjasama. Tapi bagi yang tidak mau diajak kerjasama, silahkan jadi penonton saja. Jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja, mau mengamankan kekayaan Indonesia, mau menghilangkan kelaparan. Banyak komentar yang menyebut Prabowo mulai memperlihatkan sifat aslinya. Belum menjabat saja, sudah mulai tebar peringatan. Ini adalah pertanda Prabowo tidak suka dikritik. Mereka yang tidak mau kerjasama, yang memilih jadi oposisi, harusnya dihargai. Mereka inilah yang akan jadi penyeimbang. Kalau cuma jadi penonton, lantas kalau misalnya ada penyelewengan dan praktek-praktek tidak benar, apakah harus menonton doang? Kalau ada kebijakan konyol, aturan yang ngawur, atau isu-isu yang kontroversial, masa cuma nonton doang? Ada yang tidak beres, masa disuruh diam saja? Bisa juga ajakan kerjasama diartikan sebagai menambah dukungan mayoritas parlemen. Artinya, kebijakan Prabowo nanti maunya mulus tanpa hambatan. Dia mungkin berharap apa yang mau dia kerjakan bisa mudah diloloskan tanpa perlawanan. Dan kalau tidak mau diajak kerjasama, cukup menonton saja. Jangan ganggu. Ini yang sangat tidak masuk akal. Negara ini kan negara demokrasi, bukan negara otoriter. Jadi pemimpin itu jangan maunya cuma jadi penguasa penuh. Rakyat harus menurut tanpa membantah. Oposisi harus duduk manis dan tidak boleh cerewet, apalagi mengganggu. Tidak boleh berkuasa sesuai selera sendiri. Pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kebijakan yang bakal dikritik, dan itu harus diterima. Jangan alergi. Saya merasa entah kenapa Prabowo dalam hati sepertinya yakin program kerjanya nanti akan banyak dikritik.
Contohnya program makan siang gratis. Prabowo makanya dia mau cari dukungan politik sebanyak-banyaknya. Apalagi ini soal anggaran ratusan triliun setiap tahun. Tapi di balik ucapannya, Prabowo malah blunder. Dia seolah mau bilang, jangan ganggu apa yang mau dia lakukan. Cukup nonton saja. Dia selalu bersembunyi di balik alasan mau menjaga kekayaan alam Indonesia, mau menyehatkan anak Indonesia, mau mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari dulu, alasannya selalu begitu. Itu baru kritikan saat debat Pilpres. Gimana lagi saat jadi presiden? Tiap hari dikritik oleh oposisi, dikritik oleh masyarakat luas. Kadang kritikannya sangat pedas dan keras. Gimana Prabowo menyikapi ini semua? Gak mungkin Prabowo kembali seperti dulu, marah-marah dan gebrak meja. Mau tidak mau, Prabowo harus sabar dan membiasakan diri menerima kritikan. Bagi yang sudah bangga memilih Prabowo, mari berharap Prabowo bakal bijak menghadapi kritikan. Kalau tidak, siap-siap saja kalian menghadapi guncangan mental. Biar bagaimanapun, itu adalah pilihan kalian. Bagaimana menurut Anda?